3 baca pres dan 2 baca pres memang sedang menseleksi siapa yang bisa masuk dan siapa yang pantas untuk cawapresnya dan siapa yang bisa menghasilkan suara, menopang suara sehingga capres yang diusulkan nanti akan memenangkan pada saat Pilpres 2024. Tetapi ada 1 baca pres yang sampai saat ini belum bisa menerima pasangannya. Baca pres Anies Rashid Baswedan. Ada banyak sekali cawapres yang diusulkan. Tetapi sebelum mereka diseleksi atau sebelum mereka diteliti oleh tim capres, mereka semua sudah menolak terlebih dahulu. Mahfud MD, Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, mereka semua menolak dengan bermacam-macam alasan. Yang pasti dan yang terlihat sebetulnya tolakan mereka adalah karena rekam jejak yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Pada saat dia menjadi gubernur DKI Jakarta, kebijakan yang dia lakukan dan hasil dari pemerintahannya saat ini pun sedang menuai kritikan yang terus-menerus. Kritikan itu berjalan. Terakhir mengenai sudetan Kali Ciliwung yang tidak bisa diselesaikan selama 5 tahun oleh yang bersangkutan, padahal sudetan itu sangat berfungsi untuk mengurangi atau mengatasi banjir di DKI Jakarta. Akhirnya diselesaikanlah oleh pejabat gubernur yang baru, yaitu Bapak Heru, dan kemarin baru saja diresmikan oleh Bapak Joko Widodo. Satu hal, JIS adalah sebuah stadion internasional, tetapi sekitar JIS, masyarakat yang ada di situ yang dijanjikan akan memperoleh kehidupan yang layak, akan memperoleh perumahan yang layak, ternyata sampai dengan hari ini mereka masih hidup di sekitar stadion dan hidup di dalam tenda-tenda darurat. Mana janji sang gubernur? Dan terakhir kemarin Susi Pujiastuti, mantan Menteri Joko Widodo, dia pun juga menolak walaupun tolakannya halus. Rosi, kamu tuh kan udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Selalu ada nama Bu Susi tapi disebut. Saya pikir karena orang udah kehabisan pikir. Makanya jadi ingat si Susi ya. Habis pikir. Sebuah kata-kata yang keluar dengan entengnya dari mulut seorang Susi. Sebuah tujuan terakhir yang mau tidak mau harus mau. Karena nggak ada yang lainnya, maka barulah dirayu. Ternyata ditolak. Pada waktu perayaan ulang tahun Surya Paloh kemarin, di situ memang hadir 3 petinggi Golkar. Dan itu sempat membuat bangga koalisi perubahan. Mereka sudah senang terlebih dahulu. Golkar akan masuk, Golkar akan mendukung koalisi perubahan, Golkar akan mendukung Anies Baswedan, dan Erlangga Hartarto mungkin akan bisa dicalonkan. Ternyata kemarin Erlangga Hartarto mengatakan bahwa tidak mungkin Golkar mendukung Anies. Tidak mungkin Golkar masuk koalisi perubahan. Sungguh Golkar jelas tidak akan mau masuk untuk mendukung Anies Baswedan. Golkar tentu melihat, Erlangga Hartarto tentu bisa membaca bahwa jika dia mendukung Anies, maka partainya akan bernasib seperti Partai Nasdem. Cus, terjun bebas, nyungsep. Sebab apa? Sekali lagi, track record Anies Baswedan memang sungguh-sungguh luar biasa untuk diingat. Pilgub tahun 2017 itu merupakan sebuah awalan, seolah-olah merestui dan pasti dan jelas didukung oleh organisasi radikal dan intoleransi.
Dengan track record seperti itu, tentunya akan sangat sulit memilih seorang cawapres yang nasionalis, yang mencintai dan yang menginginkan ideologi Pancasila untuk tetap sebagai satu-satunya ideologi Republik Indonesia. Golkar tidak akan mau, karena jelas pasti Golkar bergaris adalah sebuah partai yang nasionalis, sebuah partai yang bisa menerima perbedaan. Dan Golkar pada tahun ini menginginkan supaya partainya kembali terangkat setelah dia menjadi partai nomor 3. Dia tentu menginginkan supaya bisa menjadi nomor 2 atau bahkan bisa menjadi leader pada masa-masa yang akan datang. Kembali ke Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan tentu menginginkan cawapres yang bisa mengangkat suara untuk Pilpres tahun 2024. Dan itu seperti syarat terakhir yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Anies Baswedan. Setelah kriteria-kriteria banyak, kemudian keluar satu kriteria lagi baru-baru kemarin. Nah, pada saat keluar kriteria baru ini, maka partai pengusung, Partai Nasdem langsung berteriak, Anies inkonsistensi. Bagaimana sobat-sobatku semuanya? Yang mengusung, yang membiayai, tetapi justru yang mengatakan inkonsistensi. Dari sini kita bisa melihat bagaimana seorang Anies Baswedan. Jadi itulah kesimpulan yang didapat, yang dikeluarkan oleh partai yang mengusung dia sendiri. Pada saat Nasdem melontarkan Yeni Wahid sepertinya cocok untuk cawapresnya Anies, Demokrat langsung menjawab, Yeni Wahid tidak masuk dalam kategori bursa cawapresnya Anies. Nah, Surya Paloh mengatakan akan mengumumkan cawapresnya Anies nanti pada saat last minute. Partai Demokrat langsung bereaksi bahwa tidak perlu sampai menunggu pada jam terakhir, karena cawapresnya Anies ditunggu oleh rakyat, dan cawapres jika ditentukan sejak awal akan bisa menghimpun suara memenangkan Pilpres 2024. Sebetulnya yang menunggu bukan rakyat saja, tetapi yang menunggu itu ya Partai Demokrat, sobat-sobatku semuanya. Nah, jika ini tidak selesai, nggak tahu lagi. Kita simak dari pertentangan dua kubu ini. Ya, jika kita melihat sebelum masuk ke dalam pendaftaran capres, mereka sudah panjang sekali berselisih paham, berselisih pendapat, berselisih pikiran. Seumpama mereka memenangkan Pilpres 2024, bagaimana nanti pada saat mereka menentukan menteri kabinetnya? Apakah akan berantem lagi? Dan menteri itu nanti akan bisa diresmikan setelah 2 tahun mereka menjabat, karena pada tarik ulur terus. Pada saat nanti mereka menjalankan roda pemerintahan, bagaimana? Apakah mereka tidak akan bertengkar sendiri, sobat-sobatku semuanya? Kebijakan yang diambil oleh sang presiden yang notabene katanya bukan petugas partai, dia tidak akan bisa menentukan arah kebijakannya dengan baik pada saat partai di mana dia, mohon maaf, mengemis untuk dijadikan capres. Partai itu menolak, maka kebijakan itu tidak akan bisa berjalan. Sebuah undang-undang, sebuah aturan yang akan diturunkan kepada rakyat harus disahkan oleh DPR. Dan jika aturan itu ternyata merugikan partai tempat dia mengemis untuk menjadi presiden menolak, apakah itu bisa? Jika ternyata itu adalah sebuah undang-undang yang baik, sebuah kebijakan yang sangat baik untuk rakyat, tetapi karena merugikan atau tidak menguntungkan atau tidak mengenakkan partai yang mengusung, jika itu ditolak, siapakah yang rugi? Inilah yang perlu kita perhatikan dari Koalisi Perubahan. Para pendukungnya saat ini sepertinya tidak merasakan hal ini. Selama ini sepertinya hanya berteriak-teriak,
seorang capres yang pinter, yang diakui, diundang kemana-mana. Oi, kita tidak membutuhkan presiden yang diakui dunia karena kata-katanya, karena pidatonya. Contoh sudah kelihatan, Joko Widodo yang kalian katakan plonga-plongo, tidak bisa berpidato, ternyata dengan apa yang dia lakukan untuk negeri kita tercinta ini, diakui oleh dunia. Bukan lewat pidato, tetapi lewat kerja nyata. Kita membutuhkan presiden yang jauh dari unsur radikal dan intoleransi. Kita membutuhkan presiden yang bisa bekerja nyata dan fakta di depan mata. Kita tidak membutuhkan presiden yang inkonsisten. Kita tidak membutuhkan presiden yang pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kita membutuhkan presiden yang akan memegang teguh ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta ini. Sobatku semuanya, jangan salah pilih. Salam Opidantos.